Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram guru kita Bapak Ustaz Mukarrabin, semoga beliau dapat diberi kesehatan, dimudahkan usahanya, serta diberikan kesabaran di dalam memberikan ilmunya kepada kita semua. Yang kami hormati para orang tua kita, Bapak Dasu Tukora, Bapak Jirastu, Bang Epen, Pak Diasono, Mas Pur dan sebagainya. Marilah kita berterima puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi karunia nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan menuntut ilmu setiap malam minggu yang memang sudah kita sepakati bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kepada orang-orang yang saleh salehah, dan kita semua berharap nanti di akhir kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita nanti bisa kita cerna, bisa kita hayati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan marilah kita bacakan surah Al-Fatihah untuk keluarga kita, khusus almarhum Bapak Haji Zuhaidi bin Mustafa Asad, almarhum Saudara Syamsuri bin Yudon, almarhum Bapak Susarwo bin Bulan. Mudah-mudahan beliau semuanya alam kuburnya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus lagi jawab bersama kepada guru kita. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Terutama yang saya hormati Ketua DKM Sholat Ta'awun Bapak Mas Sopam, staf dan jajarannya, Kinafillah Bapak Ustadz Mulyadi, Abah Dasum, Mas Pur ya, Pak D, Pak Haji, alhamdulillah. Bang Epen ini, Mbak Imam mana nih? Mbak Imam ada rupanya. Iya. Oke, kadang-kadang udah cerdas ya. Lah iya kan? Masya Allah, jamaah semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah singkat cerita aja lah, langsung kita ngaji. Sekarang la yusbihu itu ya. Fal mu'minu la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan. Ya'malu wa yakulu la anju wa la anju. Kemarin sudah dibahas kaitannya dua perilaku yang sangat kontradiktif antara perilaku orang mukmin dan orang munafik. Kalau orang mukmin selalu was-was amalnya apakah diterima atau tidak, maka ia tetap hati-hati, selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Sementara orang munafik dia berbuat buruk tetap merasa aman. Udah tenang aja bro, kan gitu. Temennya banyak, oh begitu. Nah, kita lanjutkan sekarang. Fal mu'minu la yusbihu illa khaifan. Orang mukmin itu masuk waktu pagi pun dia tetap merasa takut. Itu maksudnya la yusbihu, tidak masuk waktu subuh. Gampangannya tidaklah jadi siapa mukmin illa khaifan. Wala yumsi, dan tidak masuk waktu sore siapa mukmin illa khaifan. Ya'malu, selalu beramal siapa mukmin, wa yaqulu, dan selalu berkata siapa mukmin la anju la anju. Tidak selamat siapa saya, tidak selamat siapa saya. Itu orang beriman. Pagi khawatir, sore khawatir kalau amal perbuatannya tidak diterima. Dia beramal tetap, sholat ya sholat, zakat ya zakat, umroh ya umroh. Kalau haji karena kelamaan, nunggu waktunya sampai yang 10 tahun, 15 tahun. Ya kan? Iya, itulah kenapa saya nggak mau daftar haji. Lama enggak, duitnya kagak. Kan gitu kan. Nah, selalu dibayangi dengan rasa khauf, khawatir, takut amalnya nggak diterima. Nah, sementara wal munafiku, dan bermula orang munafik itu yatrukul amalah, meninggalkan siapa munafik al amalah pada perbuatan, wa yaqulu, dan beralasan berkata siapa munafik sawadun nasi katsirun. Bermula mayoritas manusia itu banyak. Wasaufa yaghfiru, dan kalau enggak dibaca wasaufa yughfaru, dan akan diampuni siapa li bagiku. Nah, itu orang munafik. Orang munafik berkata wal munafik, orang munafik itu yatrukul amal, enggak mau berbuat dia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka diajak sholat pun sholatnya malas-malasan. Sekali sholat yuraunan nasa, riya dia, pamer dia kepada manusia. Lu kayak gua dong, ya enggak? Sholat mah sebelum waktunya udah datang, padahal sekali-kalinya. Kan gitu kan? Nah, itu. Kemudian dia beralasan sawadun nasi kasirun. Udah tenang aja, orang temennya banyak kok. Kita masuk neraka, ada temennya banyak. Oh, ada imamnya nanti. Imamnya, pemimpinnya malah Fir'aun. Loh, kita dikumpulkan sama
Fir'aun kan keren, bukan kurang ajar kan? Lah iya, udah tenang aja. Disiksa di alam kubur juga nggak sendirian, banyak temennya. Loh kan ini sering kita dengar kan, celotehan-celotehan yang seperti ini. Maka khaufnya orang munafik nggak ada, rasa takutnya nggak ada, rasa khawatirnya nggak ada. Bahkan cenderung agama kadang-kadang dibuat candaan, dibuat banyalan. Oh gitu loh. Waqad qalu al malaikatu wal anbiya'u ma'a kamali ma'rifatin billah wa husni dhannihim bih wa salahi a'malihim wa qillati dhunubihim wa adamiha bil kulliyah fi ghayatin minal khauf wal isfaq. Waqad qalu, dan betul-betul telah berkata siapa ulama. Nah ini udah pembahasan munafik sama mukmin selesai. Dikomentari ulama-ulama berkata al malaikatu wal anbiya, bermula malaikat dan para nabi, ma'a kamali ma'rifatihim billah, beserta kesempurnaan ma'rifatnya malaikat dan anbiya dengan Allah, wa husni dhannihim bih, dan baik sangkanya para malaikat dan para nabi, wa salahi a'malihim, dan bersama kebaikan amal-amalnya para malaikat tadi dan orang para nabi, wa qillati dzunubihim, dan sedikitnya dosa-dosa mereka, bahkan au adamiha, atau tidak adanya dosa, hanya kepada dzunub, bil kulliyati, dengan totalitas, fi ghayatin, itu dalam puncak, minal khaufi, dari rasa takut, wal isfaqi, dan tegasnya takut. Ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Waduh, makasih Pak. Wah ini biar adem. Ngeteh nih Pak Haji. Ya enggak apa-apa lah. Ulaika, bermula mereka, para malaikat dan para nabi, alladzina, yaitu ulaik, yaitu mereka, hadahum, itu memberi petunjuk pada mereka siapa Allahu, fabihudahum, maka dengan petunjuknya para malaikat dan para nabi, atau himnya kepada alladzina atau ulaik, iktadihi, ikutlah kamu hi pada ulaik tadi. Jadi ulama berkata para malaikat, para nabi itu sempurna ma'rifatnya kepada Allah. Udah dah, nggak ada waktu kecuali di situ pasti akan ada Allah. Dalam nuansa suka ya syukur, ingat Allah. Dalam nuansa duka juga sabar, semuanya itu akan ujian dari Allah. Mereka semuanya selalu ma'allah atau ma'iyatullah, selalu bersama kepada Allah. Dan para malaikat, para nabi pun husnudzon kepada Allah, berbuat baik, semua amal perbuatannya baik, dan bahkan dosanya sangat sedikit, bahkan tidak ada secara totalitas. Itu pun, nah itu maksudnya fi ghayatin minal khauf. Para malaikat dan para nabi tetap takut kepada Allah dengan cara maksimal, ghayah. Lah iya, lah kita amal mending pas-pasan tekor. Lah iya, kita syukur nih, syukur kita dibanding dengan karunia nikmat yang Allah berikan sama Allah, itu tetap aja banyakkan karunia yang diberikan Allah. Maka ketika ada orang sombong, bangga dengan amal ibadahnya, seolah-olah ia telah melakukan yang terbaik, nanti nggak imbang. Andaikan karunia dan nikmat Allah dihitung,
dengan amal ibadah yang dikerjakan oleh abid, oleh orang yang ahli ibadah sekalipun, maka amal ibadah yang dilakukan walaupun 1 kali 24 jam nilainya ibadah, maka karunia dan rahmat Allah tetap masih jauh lebih luas daripada amal ibadahnya. Ini dulu pernah dibahas dalam kitab apa? Ayo benar kalau gue ucap nih. Oh nggak paham. Pernah dibahas waktu bulan puasa di musola ini juga. Bukan. Kitab Usfuriyah, Al-Mawa'idul Usfuriyah. Loh begitu. Kitab ini baca juga gak pernah. Emang di rumah punya? Enggak. Makanya 1 bawa, nanti habis itu di mutolaah. Tuh begitu. Oh ini mah mutolaahnya HP melulu ya. Wah Facebook ya. Walah setiap 10 menit nyetatus 10 menit ya Pak. Aduh. Giliran kitab kuningnya nggak pernah dimutolaah, Qur'annya tidak pernah tadarus. Apa masih belum bulan puasa? Memang Quran dibaca bulan puasa doang. Lah orang kita petunjuk baca setiap hari, setiap ada masalah yang buka Al-Quran. Lah kan begitu sebenarnya, itu namanya Quran sebagai dustur, sebagai pedoman hidup. Kan kadang-kadang ditulis Al-Quran is my way. Oh, ya Pak, slogannya doang, tulisannya doang. Lah iya kan? Nah, para malaikat inilah ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadi. Beliau itulah para malaikat, para nabi adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dengan petunjuknya mereka ikutilah. Oh, jangan ngikutin petunjuk yang kagak ribet. Berarti faslun. Nah kemarin kan mau dihabisin, udah keburu Isya. Bermula ini itu 1 fasal. Wa alaika bis-sabri fa innahu malakul amri. Wajib atas kamu dengan sabar. Sabar itu apa? Ya menahan diri, habsun nafas. Maka nanti sabar ada 3. Kan gitu kan? Sabar ketika mendapat musibah, sabar untuk taat kepada Allah, sabar juga menahan diri jangan sampai melakukan maksiat. Karena ayat tilu, benar kok ada di belakang. Sabar ini termasuk salah satu makomat dalam tingkatan orang yang suluk menuju Allah. Nah kan dasar utamanya iman, ya kan? Setelah iman biasanya ikhlas. Setelah ikhlas muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang itu udah bisa muraqabah aja udah keren. Jangankan korupsi miliaran, 1000 aja kok gak mau. Dari kantor kertas HPS kan mahal. Buat kerjain tugas anak di rumah bawa ya seperempat rem ya, biarin punya kantor ini nggak bisa kalau kaitannya kita itu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah supaya anak kita ilmunya manfaat barokah, termasuk umpamanya ada lebihan apa ya itu kan bukan punya kita. Nah itu, sabar ini termasuk jalan ya, atau tahapan kaitannya orang yang suluk kepada Allah. Maka sabar itu melahirkan Rasul yang gelarnya ulul azmi. Rasul jumlahnya banyak, berapa? Nabi 114.000. Ente ngopi ngapa? Lahir Rasul. Ya 313. Yang wajib diketahui 3.
Lah iya kan? Lah ya jigo 25. Nah dari 25 ini disaring lagi, diayak lagi, ada Rasul yang namanya gelarnya Ulul Azmi. Nah, 5, yaitu yang dulu pernah saya sampaikan disingkatnya Nimim. Nah, iya, atau dibalik minim. Lah ya kan sama baik. Yang nomor 1 Nabi Muhammad, ya kan, sabarnya luar biasa. Di bawah Nabi Muhammad Nabi Isa, di bawah Nabi Isa Nabi Musa, habis Nabi Musa Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh. Oh, itu tingkatan beliau bahkan Rasul yang lain pun sabar. Nabi Nuh juga Nabi Ayub juga sabar. Tapi tingkat kesabarannya kalau dibanding dengan yang 5 tadi beda. Bukan berarti yang lain gak sabar, sangat sabar. Semua Rasul. Apalagi Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 450 tahun. Yang ikut ya 9. Nah kalau kita udah pengen gites saja udah. Iya kan, masih sabar. Maka ada tulisan stiker di WhatsApp itu sering saya pakai, sabar. Orang sabar pasti kesel. Kan gitu kan. Masya Allah. Lah benar. Dalam arti sabar itu mempunyai nilai yang luar biasa. Maka bulan puasa pun disebut dengan Yaumus Sahrus Sobri, bulan sabar. Fa innahu malakul amri, sabar itu sentral segala urusan. Coba orang nggak sabar ngaji kayak begini, sabar apa enggak? Sabar. Ngapain timbang dari habis maghrib sampai habis isya sampai isya timbang ngecaprah mulu ya kan? Nah kalau dasarnya nggak sabar lah. Baik yang ngajar ataupun yang diajar sama baik. Jam segini tuh enakan ngopi sambil ngeliat sinetron. Bola kan belum main, masih ntar tengah malam. Boleh gak? Apalagi banyak yang pada stres, jagoannya kalah, berhasil pulang kampung, ya kecewa katanya. Ya Allah. Lah iya kan? Ya nggak gitu-gitu amat kali. Ya maksudnya hiburan nonton bola ya boleh-boleh aja kan gitu kan. Bahkan main bola juga boleh, emang siapa yang larang? Loh begitu maksudnya. Mana tadi? Wala budda laka minhu madumta fi hadhihi dar. Wala budda, dan harus laka bagi kamu minhu dari sabar. Madumta, dalam selagi langgeng. Itu ma namanya ma masdariyah dzarfiyah. Udah anggap aja paham lah. Kalau dibahas itu dalam ilmu nahwu berat. Dama itu bisa beramal, harus didahului oleh ma, tapi ma-nya nggak sembarang ma. Mana disebut ma masdariyah dzarfiyah. Apa itu ma masdariyah? Ma yang mentakwil fiil sesudahnya menjadi masdar. Dzarfiyah, di dalamnya terdapat makna dzaraf. Dzaraf itu waktu, maksudnya kaitannya waktu. Selagi langgeng siapa kamu fi hadhihi dari, itu di negeri ini. Negeri ini maksudnya apa? Dunia. Pokoknya masih hidup di dunia ini, labudda laka minhu, wajib bagi kamu, bagi kita semua untuk menanamkan nilai sabar. Wah, kalau kita nurutin emosi malah pengennya malah marah-marah mulu. Maka ada orang yang tipenya dakwahnya pun marah-marah karena nggak mempunyai rasa sabar tadi. Loh, coba loh, tolong diperhatikan loh. Sabar kaitannya, macam-macam dah. Pengennya kita mau pengen menggebu supaya orang ini sadar semua, nggak bisa. Orang itu udah maunya Allah kok. Kan gitu. Kan gitu kata Allah. Walau sya'a la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mengendaki kita dijadikan satu umat sekelompok, enggak macam-macam. Tapi memang Allah dengan
fitrahnya menjadikan yang bermacam-macam tadi, supaya kita semua ada tugas untuk menyelesaikan tadi. Ada orang berbuat maksiat, gak usah kita maki-maki. Itu tugas buat kita untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cuman cara amar ma'ruf nahi mungkarnya yang berbeda-beda. Begitu maksudnya. Maka kita masih hidup di dunia, ya memang sabar, mau apa lagi. Kalau udah mati itu baru nggak usah sabar lah, udah mati. Lah iya kan? Maka ditekankan, wala budda laka minhu ma dumta fi hadhihi dari. Wa huwa minal akhlaqil karimati wal fadhailil azimati. Sabar ini termasuk akhlak yang karimah, mulia. Wal fadhaili al azimati, dan termasuk dari keutamaan yang agung, amal yang mempunyai keutamaan yang agung. Allah ini mampu nggak menumbuhkan kangkung ditanam pagi, sore udah bisa dipetik? Mampu. Tapi kenapa petani itu nanam kangkung, nanam bayam, membutuhkan proses, taruhlah sekarang 20 hari sampai 30 hari baru bisa dipanen. Ini menandakan kesabaran. Nah, dakwah juga sama, ada nilai-nilai kesabaran. Jadi bukan berarti nilai kesabaran itu kemudian diartikan malas. Nah, kadang-kadang kan begitu. Di kita mah ribet. Sabar malas. Lebih beda lah konteksnya. Biar dipahami ya. Ini sering salah paham ini. Sabar. Kalau panas diademin. Udah adem belum? Nyobain, anget nih. Bismillah. Alhamdulillah manis. Kayak yang nyeduh. Kan gitu. Itu sabar. Maka sabar ini termasuk bagian daripada akhlak yang mulia. Nah, akhlak itu apa? Budi pekerti. Jadi akhlak itu enggak hanya permisi kalau di depan jalan, di depan orang, iya itu iya. Tapi sabar ketika tetangga kita resek, tetangga kita umpamanya wah mancing emosi, nah di situ kita harus bisa meredam. Tanpa ada kesabaran dan tanpa ada jiwa pemaaf yang kemarin dibahas, nggak akan ada hidayah. Catat baik-baik itu. Rasul nyuapin perempuan Yahudi, kan berkali-kali saya ceritakan. Udah gitu yang disuapin maki-maki, udah perempuan tua buta Yahudi lagi. Lu kalau ketemu orang namanya Muhammad, jangan percaya sama dia. Dia mah orang pengibul, tukang sihir, kan begitu. Yang diomongin, yang nyuapin itu Nabi Muhammad sendiri. Dengan sabarnya Nabi Muhammad tetap saja menyuapinya. Besok lagi begitu. Itu berjalan puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun dah. Akhirnya begitu Rasul wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Cara nyuapin Abu Bakar terkenal yang lembut. Tapi kelembutan Abu Bakar tidak selembut, tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kamu siapa? Saya, ditanya oleh perempuan ke Abu Bakar, saya yang orang kemarin nyuapin kamu. Bukan begitu. Kemarin mah nyuapin sama halus, lembut, gini. Akhirnya dijelaskan sama Sayyidina Abu Bakar bahwa saya yang kemarin yang nyuapin emak selama sekian tahun itu adalah Nabi Muhammad. Baru kaget. Akhirnya memeluk agama Islam. Coba kalau kita tidak sabar, ya kita dendam. Ngapain gua berbuat baik sama dia? Dia aja begitu. Loh ya apa enggak? Enggak akan wujud hidayah. Maka dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali disebutkan la
la yunsifu sahibu ghadabin. Orang yang mempunyai jiwa pemarah, pemarah dengan kebencian loh. Kan konteksnya beda. Marah kaitannya bukan apa ya, marah ketika ngelihat kemungkaran kan beda kan. Nah, kalau ada kemungkaran dia sabar, dalam arti itu mah dablek. Anaknya nggak sholat, udah nggak apa-apa, sabar. Anaknya pada nggak belajar, udah nggak apa-apa, sabar. Itu mah bukan sabar, dablek, males. Bisa dipahami ya? Nah ini supaya terjadi ya sinkron pemahaman gitu loh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan siapa kalian semua, bisobri dengan sabar, wassolati dan dengan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Tuh, ini udah jelas. Hai orang-orang yang beriman, kalian mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Kita berdoa, yakin doa kita ini diijabah oleh Allah, pasti. Cuman kapan Allah mau merealisasikan gambaran doa kita, itu hak prerogatif Allah. Bang Mul mamanya doa minta helikopter, dikabulkan sama Allah. Ente mau parkir di mana? Loh iya kan? Di Halim sekarang lagi direnovasi. Ente mana ngerti, orang nggak pernah masuk. Lah iya kan? Maka pesawat-pesawat semuanya itu lagi dikeluarin sekarang. Bukan nggak dikasih. Ya Allah, saya pengen punya pesawat. Mau parkir di mana? Emang parkir pesawat itu murah? Mahal. Setahun itu bisa sekian ratus miliar. Lah, diijabah. Cuman proses pengijabahan itu membutuhkan waktu. Tuh begitu. Maka diperintahkan kita semua untuk bersabar. Itu tadi sabar. Orang sabar pasti kesel kan begitu kan. Loh memang ada kalanya begitu gitu loh. Wasolah, minta pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Kenapa dengan sabar dan sholat? Ini masalah. Sholat itu membangun komunikasi kita. Ini perlu loh untuk kita praktekkan, kita terapkan. Kita mempunyai masalah besar. Sementara Allah memerintahkan minta pertolongan dengan cara sholat. Ya sholat yang benar. Mau sholat hajat silahkan, mau sholat sunnah mutlak silahkan. Dalam kita mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lah doa antara dua sujud saja kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. 8 poin kan. Allahumma Rabbighfirli, ya Allah ampuni kepadaku, warhamni, rahmati kepadaku, wajburni, tambal kekurangan-kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, warzukni, berikan rizki kepadaku, wahdini, berikan petunjuk kepadaku, wa'afi, berikanlah sehat kepadaku, wa'afu anni, maafkanlah semua kesalahanku. Udah coba. Maka dengan cara sholat, kita pun kemarin sudah dibahas dalam bab sholat. Manusia ketika sholat, dia meletakkan kepalanya, meletakkan jidatnya di lantai, di tanah. Kepala simbol dari tingkat paling mulia dari anggota badan. Diletakkan di lantai, yang mana lantai atau tanah simbol mawatil aqdam,
tempat yang diinjak-injak oleh telapak kaki. Maka kita merasa tidak punya apa-apa, tidak mempunyai daya apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa, semua diserahkan kepada Allah. Tapi sholatnya yang benar. Nah, itulah maknanya kosong sama dengan isi, isi sama dengan kosong. Apa maksudnya? Kosong, kita kosongkan semua ya sifat sombong kita, merasa kita bisa, merasa kita mampu. Nah, kalau kita udah bisa mengosongkan semua tadi, maka sama dengan isi. Apa yang mengisi? Yaitu kudroh irodahnya Allah, ma'unahnya Allah. Lah enak kalau lagi ngaji begini mah. Coba ntar pulang ke rumah lupa. Ya kan? Mempraktekannya, menerapkannya ribet. Maka usahakan coba 1 kali 24 jam kita tanamkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam skala kecil. Di keluarga kita aja. Anak males dikasih tahu, dinasehatin. Iya kan? Tetap kita berdoa sama Allah. Lah akan berjalan itu semua. Oke dah, nanti kelamaan lagi. Wa qala ta'ala, dan ayat yang kedua yang berikutnya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Oh, artinya orang-orang yang sabar Allah tancapkan, Allah tanamkan di dalam hatinya jiwa a'immah, jiwa kepemimpinan untuk menebarkan kalimat-kalimat ketuhanan. Kalau orang yang menebarkan kalimat-kalimat ketuhanan tidak mempunyai kesabaran, maka yang terjadi adalah buyar. Itu bisa dipahami. Makanya bom bunuh diri itu gambaran orang nggak sabar. Loh iya apa enggak? Oh, di Indonesia kan bukan negara Islam. Emang dari dulu dasarnya kok Pancasila kan gitu. Harus diganti pakai hukum Islam. Dia nggak sabar bahwasanya dia nggak mau ngikutin proses yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Akhirnya ngambil kesimpulan kuhab adalah tauhid, kuhab adalah tidak sepaham dengan ajaran Islam. Bawa motor Shogun, ya enggak? Jihad harusnya di jalan Allah. Kemarin di jalan apa itu? Angsana. Astana Anyar. Ya, iya. Lah angsana mah sono Pak, buaran. Angsana ada gang angsana ya. Iya. Lah itu wujud berarti bom bunuh diri itu enggak sabar, ya enggak sabar. Begitu loh. Lah iya. Makanya enggak sabar, nah, nekat tadi. Bunuh diri. Loh begitu. Lah iya, coba dia sabar. Lah iya kan? Masya Allah. Lah ini enggak. Waduh, nah ini waqala ta'ala. Ini ayat puasa biasa disebut ini ayat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya dengan tanpa hitungan. Ini sabar. Jadi sabar itu ya memang mempunyai tahapan-tahapan yang luar biasa. Tapi dari sabar tadi yang kita ikuti alurnya, itu akan menghasilkan satu nilai yang hasilnya luar biasa. Nih, kalau kita contohkan begini aja, ini kita punya acak-acakan. Kita contohkan yang namanya pisang, gitu aja. Pisang itu kan bisa dikarbit.
Walaupun muda, ketika dikarbit kan tetap kuning mateng. Nah, rasa pisang yang masih muda, yang tidak mengikuti proses kesabaran tadi, maka rasanya pun akan, walaupun dia kelihatan mateng, akan sepet. Beda yang memang udah tua. Ada bahkan kalau yang udah tua, tanpa diempos, tanpa dikarbit sekalipun, dia akan dengan matang sendirinya. Maka kalau saya bikin selokaan kaitannya orang-orang Betawi yang mempunyai pengaruh luar biasa, dulu orang-orang Buaran tuh, hati-hati lu sama dia, gitu. Memang apa? Dia mau orang Betawi matang puun. Gitu, ngerti hasilnya? Masuk orang Betawi matang puun gimana? Matang puun itu kan suatu ungkapan pujian ya. Dia nggak terpengaruh dengan apa pengaruh-pengaruh luar yang luar biasa. Loh, masyarakat Betawi yang sejatinya dari dulu tuh kan senangnya ngaji. Nih orang Betawi asli nih, ente juga nih. Iya kan? Yang tidak terkontaminasi dengan pengaruh budaya-budaya luar. Budaya orang Betawi, ya itulah yang dinyanyikan sama Sidul. Ya enggak? Ya kerjaannya sembahyang mau ngaji. Ya enggak? Jangan dianggap frustasi. Oh, sekali gipeng ngejoprak intil. Kan begitu istilahnya. Nah, itulah mateng puun. Nah, sabar yang diikuti dengan ritme yang benar, maka taubahnya kayak pisang itu ya memang matang dengan sendirinya. Manisnya juga luar biasa. Nah, kalau belum matang, belum tua, tapi dipaksa masak. Nah, itu kalau bahasanya, iya, ini mandor kemana tadi? Kalau bahasanya mandor, gigi mongso. Tahu nggak gigi mongso? Belum waktunya, tapi dipaksakan. Ya udah nggak enak ya. Tadi pisang masih muda, pengen ini diempos, kuning mah kuning, tapi sepet. Lah kalau itu sepet rasanya pisang. Lah kalau sepet lagunya manusia, mentah lagunya. Ngerti kan maksudnya? Lagu lu tengil, lagu lu mentah. Ada istilah bahasa kita sehari-hari lah. Orang belum ininya ya, belum saatnya ceramah, memaksakan pengen ceramah umpamanya gini. Wah, ujung-ujungannya semua enggak ya, bab pembahasannya enggak buku, lagu dah. Iya. Allah ya Karim lah, itulah. Oke, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru amirul. Lah ini kok jam 9 bener? Oh no. Oh maaf, jamnya mabuk ini. As-sabru amirun, amiru junudil mukmini gitu loh. As-sabru bermula sabar, itu amiru junudil mukmini. Amir, tahu amir kan ya? Pemimpin bala tentaranya orang mukmin. Nih, orang mukmin ini diibaratkan dia mempunyai bala tentara yang banyak. Dia mempunyai kekuatan, mempunyai pemikiran, mempunyai pertimbangan, mempunyai ini. Nah, kalau dikelola bala tentara tadi dikelola dengan sabar, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, maka yang terjadi adalah satu kemenangan. Tapi kalau dia nggak sabar, waktunya harus bertahan malah dia menyerang, yang terjadi pasukannya kocar kacir, morat marit, hancur lebur. Maka as-sabru amiru junudil mukmini. Orang mukmin mempunyai kekuatan. Nah, kekuatannya dikelola dan dikendalikan oleh kesabaran tadi, maka itu adalah merupakan kekuatan power yang luar biasa. Gitu loh. Jadi jangan ngawur maksudnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sampai titik itu dikit lagi lah. Fi sabri
matak ala matakrahu khairun katsirun. Rasul bersabda, di dalam sabar fi sabri ala matakrahu, itu tetap di dalam sabar atas perkara yang kamu benci, khairun katsirun, bermula terdapat kebaikan yang banyak. Kita benci orang sakit, apalagi kalau masih anak-anak. Kalau disuruh minum obat itu kan nggak mau. Oke lah, obat itu mungkin ada efek sampingnya. Kecuali obat kuat, bukan efek samping, obat ke depan. Efek ke depan kan gitu kan ya. Bahasanya dia nih. Lah iya kan? Kan kayaknya begitu. Kalau suruh minum jamu, itu kan rata-rata kadang-kadang ngajak anak-anak yang ditutup hidungnya, ya kan? Tapi di jamu herbal itu karena nggak ada efek samping, kan terdapat kemanfaatan yang luar biasa. Nah, sabar itu mempunyai kebaikan yang luar biasa, walaupun sabar itu kadang-kadang memang kita benci. Maka as-sabru ala ma takrah, sabar atas sesuatu yang kita benci, terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya sama ngaji lah. Ngaji nggak bisa-bisa melulu, sabar. Kan gitu kan? Tapi nanti buahnya kita akan tahu. Oh iya ya. Coba kalau kita nggak ngaji, ya kan? Perilaku kita kayak apa udah? Ono udah kayak huruf S, mati. Kau huruf S ngeringkuk, mabuk, banyak pengaruhnya luar biasa. Tuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa annal yusra ma'al usri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama sabar. Wa annal farja ma'al karbi, dan sungguhnya jalan keluar itu pasti bersama jerih payah. Wa annal yusra, dan sesungguhnya kemudahan itu pasti bersama kesulitan. Ya udah, ayatnya jelas, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Udah jelas kan? Ya udahlah, udah isya. Pas wa'lam 34. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.